Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Jalal dari Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan, Nggih. yang pertama, kalau hari ini kita mengorek masalah iman atau sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang 20 yang baru saja Iya. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 unsur. Nggih. Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Kita manusia bisa hidup ini juga terdiri 4 bagian atau 4 unsur juga. Ada jasad, ada ruh, ada akal, ada nafsu. Ada jasad, ada ruh, ada akal, ada nafsu. Dikatakan oleh Gus tadi bahwa sifat Allah yang 20 itu ada pada diri manusia. Apakah kita sebagai manusia mempunyai kehendak yang boleh yang timbul dari diri kita sendiri atau tidak? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Kalau kita berbicara ruh, itu kelihatannya para jamaah kurang mudeng, termasuk saya sendiri. Walaupun sudah banyak kitab-kitab yang membahas masalah ruh, ada yang membahas sampai 9 ruh, ada ruh biologi, ada ruh rohani, ada ruh rohani dan lain sebagainya. Yang sebenarnya yang dikatakan ruh itu yang bagaimana? Kalau kita mati, apakah ruh itu yang bertanggung jawab atas amal ibadah kita, baik amal baik atau buruk kita? Itu yang bertanggung ruh atau yang lain? Kalau ruhnya orang mukmin itu akan kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ruhnya orang-orang yang mati membawa dosa akan masuk alam barzakh. Konon katanya guru yang baik bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh amal kita adalah jiwa kita. Itu yang betul, yang bagaimana. Yang ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia tentu mendengar adanya paham wahdatul wujud yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Itu yang sebetulnya itu bagaimana, Gus? Wahdatul wujud atau wahdatul syuhud yang benar? Demikian, terima kasih atas segala-galanya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat unsur tadi adalah api dengan angin yang masuk di dalam sifat basariyah, air dengan tanah yang masuk di dalam sifat basiroh. Itu selalu menyertai diri ruh. Manakala yang bangun adalah sifat basariyah yang terdiri dari angin dan api, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa sampai kedamaian, ketenangan. Dalam bahasa lain, dia dikatakan ahli hijab, dialah yang dimasukkan dalam alam barzakh. Tapi manakala yang bangun itu adalah sifat basiroh yang terdiri dari air dan tanah, maka rohaniah itu selalu damai, selalu anteng,
dan selalu bahagia. Itulah yang disebut sebagai ahli zuhud. Itulah para kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah, ruhaniyah itu punya kehendak. Nanti kita masuk pada sifat ma'ani, iradah, kehendak. Apakah boleh manusia itu punya kehendak? Bapak Ibu, kalau toh iku sifat iradah itu menjadi sifat wajibnya Allah, pada hakikatnya nggak boleh. Bagaimana ruhaniyah itu bisa punya sifat kehendak? Lawang ruhaniyah itu sifatnya lawan kehendak, lawannya kehendak, nggak bisa. Tapi kok nyatanya aku punya karep toh, kehendak toh, lah gitu dah. Inilah manusia yang belum mengenal dirinya. Akhirnya dia selalu merampas sifat-sifat wajibnya Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang dimasukkan Allah di dalam ahli hijab itu seperti itu. Loh, lantas katanya sifat kehendak itu ada di dalam diri manusia. Iya, itu akan tampil nyatanya kehendak itu manakala diri manusianya itu sudah tahu dirinya. Artinya dirinya itu sudah dirinya manusia itu sudah kefanaan, baru akan nyatalah kehendak dalam dirinya. Ini nanti ada hubungannya dengan lauhil mahfud, Pak. Hubungan dengan alam lauhil mahfud. Anda akan tahu nanti, buku-buku catatan di sana akan tahu kalau sudah masuk di dalam kehendak iradah nanti miturut makom mukasyafah nanti. Jadi nggak boleh pandang sudut secara hakikat, nggak boleh manusia itu punya kehendak. Artinya kalau mereka sudah ada di zona wilayah ahad, itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia itu. Berhubung kita melihat manusianya dari sisi syariat, maka seakan-akan manusia itu punya kehendak. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana. Yang menjadi rumus pandangan syariat itu mandang jasmani makhluk, pandangan hakikat itu mandang rohani, berarti hidup Allah. Tinggal kita mandangnya kacamatanya lewat kacamata mana. Terus bagaimana wujudnya ruh itu yang bagaimana? Sebab di situ ada jiwa mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus di situ ada akal, ada roihan, ada nafsah, ada nafsu. Nah terus sing ruhaniyah itu yang bagaimana? Bapak Ibu, kalau jenengan melihat dari sisi kacamata syariat, wujud roh itu gak jauh berbeda dengan wujud apa yang ditampilkan roh secara jasmani iki. Tetapi tidak bisa kau memakai hukum pasti ya wujud roh iki ya nyatane wujud dohir iki, tidak boleh. Nah inilah yang ada seseorang yang mempunyai satu amaliyah untuk menemui rohnya sendiri, jiwa pada dirinya sendiri. Akhirnya mengatakan kalau sudah ketemu dirimu berarti kau sudah sampai makrifat. Bukan bos,
Bukan. Kadang kan kita itu waktu suluk, kita itu ketemu diri kita lah gitu dah. Ada yang seperti itu. Yo persis wajah ya iki. Terus Anda mengambil kesimpulan, inilah man arafa nafsahu, sapa wonge sing ruh awake. Dimaknani seperti ini, bukan, salah. Hadis qudsi yang mengatakan man arafa nafsahu iku barang siapa yang tahu dirinya, itu maksudnya hidup, itu bukan hidupmu. Loh itu loh baru tahu. Itu yang dimasakan tahu, bukan ketemu waktu kholwat ruhaniyah itu mau keluar dari dirimu menemui diri. Bukan, Pak. Bukan itu. Yang ku maksud man arafa nafsahu itu kau itu sadar bahwasanya kau itu tiada. Loh gitu loh. Sehingga mengapa kalimat berikutnya, kalau kau sudah tahu dirimu, ya faqad arafa rabbahu, kau dikatakan tahu Tuhanmu. Ini menyangkut masalah hidup, bukan pertemuan ketika saat Anda ikut kholwat ketemu dirimu sendiri, bukan. Bukan, bos. Yang dimaksud man arafa nafsahu itu adalah kau nyadari kalau kau tiada. Loh itu loh. Loh bagaimana kau ini sadar kalau kau itu tiada? Wong kau tiada kok iso sadar? Ternyata gandeng fakot arafa rabbahu, berarti sing sadar iku, sing nyadari iku Gusti Allah. Ya apa? Yo hidup itu sendiri. Sehingga saya pernah katakan sing delok iku yo sing didelok. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Tadi saya katakan, yang dikatakan tahu dirinya sendiri itu kau sadar kalau dirimu tidak ada, sudah tiada. Terus dibantah, bagaimana kau bisa sadar kalau dirimu tiada? Wong kau itu tidak Akhirnya teruskan qad arafa rabbahu gitu, Pak. Ayatnya kan ngeten. Dia kok angel ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya, maka betul-betul dia itu kenal atau tahu Tuhannya. Maksudnya Anda itu sadar kalau Anda itu sudah tidak ada. Duh, bagaimana bisa kita akan sadar kalau kita tidak ada? Lah wong kita tidak ada kok. Bingung banget teman. Terusnya ayat faqad arafa rabbahu, berarti yang sadar, yang mulus, yang tidak berserikat, yang tahu sendiri, yang sadar sendiri ku siapa? Ya rabbahu iku. Hidup itu, Pak. Bagaimana kau bisa melihat lah? Kau itu tidak ada kok melihat itu. Bagaimana kau manusia dikatakan tahulah kau tidak ada. Justru yang tahu itu yang ada, yang bisa melihat yang ada, yang ya tetap yang ada. Wong nggak ada kok bisa melihat ada, itu piye toh? Rusak iki hukum, nggak boleh. Sehingga yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Terus rupane roh iku ya apa? Ilangono roh dhisik. Karena aran roh itu sudah
aran roh itu makhluk, baru nanti akan tahu jenengan. Bukan perkarane aku tahu diriku roh iki rohku iku mau ketika sampean suluk diperjalankan Allah ketemu dirimu sendiri. Sret. Mbuh nafsiyah, mbuh lawamah, mbuh amarah, mbuh mutmainah. Bukan bos, bukan itu yang dimaksud man arafa nafsah. Yang dikatakan man arafa nafsah kembali kepada yang awal tadi. Hanya hidup itu sendiri yang melihat dirinya sendiri. Itulah qiyamuhu binafsihi di dalam wahdaniyah. Yang terakhir tentang ajaran al-khalat atau Siti Jenar yang mengatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud apa? Kesatuan dari semua perwujudan. Inilah Pak masuk dalam keterangan sifat wahdaniyah, makna sawiji. Mereka yang nggak paham di situ pasti akan menimbulkan fitnah. Sebab dikatakan wujudnya Allah itu ya alam semesta ini. Karena tidak ada yang sama di antara mereka begitu banyak. Itu diwahdaniyahno. Dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu, makna sawiji, sehingga dikatakan wahdatul wujud. Itu ada di situ. Mereka yang nggak paham menerka, oh berarti makhluk iki Allah yang ngono. Itu berarti nggak paham bagaimana wujudnya Allah tertampil pada makhluk. Wong makhluk itu sudah tidak ada di dalam dirimu. Ya nggak mungkin lah Pak. Makanya nek gak paham ilmune al-khalat, ilmune Siti Jenar nango jaya baru tak dunungno ben kuwi ora dadi fitnah. Ya gak dadi fitnah. Jadi makna sawiji yang tidak ada, yang menyerupai inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh beliau-beliau bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyerupai. Akhirnya ditampilno sifat basariyah donya saisine iki. Ono banyak papat walaupun dawa-dawa padha dawane. Apa jenenge iki? Gulune ya ono sing gak padha. Hitungan wulune ono pira? Kobra men, nggak ada yang sama sebetulnya itu. Yang menjadikan runyam itu beliau kan mengeluarkan fatwa ini. Fatwa ini wahdatul wujud itu ini. Akhirnya gak bisa diterima oleh umat Islam khususnya. Ketunggalan wujudku ambek wujudmu, aku yo awakmu, awakmu yo aku. Mereka yang nggak paham menuduh ada dua. Ini loh, kamu dengan saya sudah tidak ada bedanya, Muhammad dengan Allah sudah tidak ada bedanya. Lah kau masih menerka dua, ya gak paham-paham. Akhirnya jadi fitnah. Lah maksud yang mengatakan wahdatul wujud itu tidak ada dua dulur, nggak ada. Iki saya mengatakan dari sisi keilmuan. Nanti lebih paham lagi, Anda tesiskan, Anda buktikan dalam bentuk khalwat itu sendiri. Ustaz, jangan bingung, pasti kok Anda akan dibimbing Allah Dewi masuk di dalam wahdatul wujud, sehingga Anda melihat apapun Allah, 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 Allah. Ngerti enggak? Karena selain Allah sudah tidak ada dalam dirimu, gitu loh ya. Oke, lanjut. Ada yang kanjerit enggak? Pertanyaannya tadi. Nih. Apa bedanya
wahdatul juhud kali wahdatul wujud. Wis wahdatul juhud itu apa sih? Suhud apa juhud? Oh suhud. Wahdatul sisi nek suhud iku sudah lenggah ning akad. Nek juhud iku proses menuju suhud, ngono lho ya. Lah yang dimaksud itu juhud nek ngoten. Suhud nek dimaksud suhud ya enggak ada bedanya sudah. Wahdatul wujud dengan wahdatus syuhud enggak ada bedanya sudah. Nggih.